Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum su'mukum bikufrikum. Yang namanya kesialan, kata 3 orang Rasul ini, itu karena kalian sendiri, karena kekufuran kalian sendiri, kemusyrikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya dengan kehadiran saya kalian jadi sial. Gagalnya panen kalian, kemudian gagalnya ternak kalian, kemudian keburukan-keburukan dalam kehidupan kalian semua itu disebabkan karena kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh 3 orang Rasul yang diutus dari Nabi Isa, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Qalu ta'irukum ma'akum. Jadi syukmukum bikufrikum, kesialan itu pada kalian sebabkan karena kekufuran kalian sendiri. A'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. A'in zukirtum, apakah jika disebut hamzatul istifhamin dakhalat ala in syartiyah. In. Jadi kalau kita bawa Quran itu kita lihat hurufnya itu ada hamzah lagi, ada nun. In. Yang pertama disebut hamzah istifham. Hamzah istifham itu adalah hamzah yang bertugas mempertanyakan. Fungsinya bertanya. Apakah gitu. Apakah jika innya disebut in syartiyah. Dalam bahasa ilmu balaghah disebut in syartiyah. In syartiyah itu apa? In yang menjelaskan tentang syarat pernyataan di awal. Pada ayat sebelumnya Rasulullah itu dituduh membawa sial, kemudian dijawab, disebut jawabun syartiyah dalam ilmu balaghah. Dijawab dengan singkat, a'in zukirtum. Di sini fungsinya balaghah. Jadi ayat itu tidak disempurnakan sebagai kalimat a'in zukirtum, diputus. Bukan berarti ada penghilangan ayat di antara satu ayat itu. Jadi kalau kita bawa Quran, kita baca, pasti kita bingung. A'in zukirtum, apakah jika kalian diberikan peringatan, kan begitu. Bal antum qaumun musrifun, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Enggak nyambung. A'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Kalau kita artikan secara literal enggak nyambung. Agak nyambung. Maksudnya apa ini? Disitulah fungsinya balaghah. Ada kalimat syartiyah, jawab syartiyah yang disembunyikan. Asluhu a'in zukirtum ta'irukum. Apakah ketika kalian diberikan peringatan kalian menjadi sial? Maksudnya begitu. Tidak, enggak bakalan kamu sial. Bal antum qaumun musrifun. Akan tetapi sungguh kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Itu pentingnya balaghah. Ya, kalau kita terjemahkan secara utuh ya bingung kita. Al-Quran memang begitu, banyak mengandung hikmah. Salah satu hikmah diantaranya adalah banyak makna-makna yang tersirat di dalamnya. Yang tidak mungkin Al-Quran itu menyebutkan secara detail teknisnya, termasuk persoalan dialog. Karena kalau semua dialog dalam Al-Quran itu detail, ya Al-Quran gak mungkin setebal itu. Pasti. Kalau semua hal-hal teknis harus semua dibahas, harus semua dibuka. Itulah fungsinya. Maksudnya begitu. Jadi ada insyatiyah itu in yang pertama itu yang dimaksud dalam ayat itu adalah insyatiyah. Wa fi hamzatiha tahqiq wa tashil. Bisa dibaca in zukirtum. Bisa dibaca a'in zukirtum. Gitu. In zukirtum bal antum qaumun musrifun. Bisa. A'in zukirtum boleh dibaca begitu. Disebut tahqiq wa tashil. Dihilangkan hamzahnya,
atau digabungkan hamzahnya. Ain itu digabungkan. Kalau dzukirtum itu dihilangkan, maksudnya digabungkan menjadi satu. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datanglah min aqsal madinati rajulun yas'a, seorang laki-laki dari ujung kota, desa maksudnya. Ujung kota itu desa. Yas'a sejarah tergesa-gesa, lari-lari. Siapa dia? Huwa Habibun An-Najjar. Kana qad amana bir rasulihi wa manziluhu bi aqsal balad. Dialah yang bernama Habib An-Najjar. Karena qad amana bir rasul, Habib An-Najjar ini sungguh sudah beriman. Wa manziluhu bi aqsal baladi, dan tempat tinggalnya di ujung kota, di desa, orang desa. Jadi ketika penduduk Antakya itu mencaci maki, mencerca, mengatakan zial di ujung ceritanya itu, ya, mengancam, bahkan mengancam bahwa kalau kamu nggak berhenti, kamu akan saya rajam. Ya, oleh penduduk Antakya diancam tuh 3 orang rasul itu. Datang tuh seorang laki-laki namanya Habib An-Najjar. Semua ulama sepakat namanya Habib An-Najjar, ya. Kalau dalam tafsir At-Tabari disebut Habib Ibnu Muri, bedanya itu doang. Habib bukan berarti nama sebuah marga keturunan Rasulullah, tapi Habib nama orang biasa. Habib Najjar. Pekerjaannya tukang kayu, datang tergesa-gesa ke kota itu ketika pada saat itu ketiga orang Rasul sedang dimaki-maki. Habib An-Najjar ini adalah pertama kali orang yang beriman di Antakya, meskipun dia tinggalnya di desa. Ya, kenapa Habib An-Najjar ini beriman duluan? Karena pada saat 2 orang Rasul yang pertama diutus dari Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai ke desanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar berdialog dengan 2 orang itu, utusan itu, sebelum utusan itu sampai ke kota. Ditanya, Anda siapa? Kami ini adalah Rasulullah Subhanahu wa taala, murid Nabi Isa yang diutus ke negeri sini. Tujuan saya adalah ke kota untuk menghimbau masyarakat kota, terutama pimpinan-pimpinan Anda untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib An-Najjar bertanya, apa buktinya Anda seorang Rasul? Ya, kami menyampaikan risalah, dan tentunya atas izin Allah kami punya mukjizat sebagaimana mukjizatnya para nabi sebelum kami, atau yang diberikan kepada para nabi-nabi kami. Kalau begitu begini, saya mengundang Anda ke rumah saya untuk menyembuhkan anak saya, kata Habib An-Najjar. Habib An-Najjar punya anak sakit, buta, udah 60 tahun, buta. Orang dulu kan umurnya beda dengan kita. Beda, kalau kita kan 80 tahun, orang dulu ratusan tahun. 60 tahun Habib An-Najjar punya anak buta. Habib An-Najjar mengundang 2 orang Rasul untuk mampir ke rumahnya. Baik, diturutin oleh 2 orang Rasul ini. Datang, kemudian betul atas izin Allah didoakan, diusap matanya, sembuh. Setelah sembuh, semua masyarakat desa itu hampir rata-rata memeluk agamanya Nabi Isa alaihissalam, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang sakit disembuhkan, sebagaimana mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian 2 orang utusan ini ke kota. Di kota mereka bertemu dengan penduduk Antakya yang sombongnya kayak begitu, udah kita ceritakan kemarin. Antakya itu kan penduduk yang makmur, subur, kaya. Itu memang begitu biasanya orang kaya. Orang kalau hidupnya dengan kemewahan dia sombong. Gitu, sombong, angkuh. Dan ngelihat Rasul datang naik onta dicengin. Apalagi ontanya modelnya onta-onta kecil. Apaan Rasul begini? Yang namanya Rasul, kalau dia benar-benar utusan Allah, dia kekasihnya Allah, dia kaki tangan Tuhan, ngapain naik onta? Kan gitu. Langsung aja terbang. Kalau presiden Antakya itu begitu. Itu logika syahwat namanya. Ngapain kamu butuh makan? Ngapain kamu naik onta? Ngapain kamu butuh minum? Kalau yang namanya utusan Rasul, pasti malaikat sejenisnya, minimal itu.
didebat habis sampai akhirnya diancam. Memang begitu. Kisah-kisah penduduk yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala rata-rata sombong. Ya, sudah ceritakan Nabi Soleh begitu. Fir'aun begitu kaumnya yang menganggap sial. Nabi Musa diazab, ditenggelamkan. Nabi Soleh begitu juga. Kaum Samud dihajar habis, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu dari langit. Diazab semua karena kesombongan. Makanya benar Rasulullah ya, la yadkhulul jannah ala man fi qalbihi walau kana misqala dzarratin minal kibir. Enggak akan orang masuk surga orang yang ada dalam hatinya sedikit pun, walaupun kesombongan itu sebesar biji zarrah. Ya, kesombongan itu sebesar biji zarrah enggak bakal masuk surga. Karena apa itu tadi? Al-Qur'an tuh banyak menyinggung kisah-kisah orang sombong, penduduk sombong yang ujung-ujung pasti kena azab. Gitu. Sombong orang kalau udah biasa punya duit, kaya, udah nganggapnya kecil, ada yang lain dah. Gitu. Nggak penting. Gitu. Itu karakteristik kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala memang begitu rata-rata. Menganggap remeh orang. Ada ujub, ada kibir. Apa bedanya? Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, merasa keren diri sendiri, merasa pintar diri sendiri, merasa doang tuh. Itu disebut ujub tanpa merendahkan yang lain. Tapi kalau kibir, takabur, menganggap dirinya mulia, tinggi, merendahkan yang lain, itu takabur. Lah penduduk Antakya itu bukan sekedar kibir, bukan sekedar ujub, takabur. Ada kerentak aja kita merasa. Kerentak nih di perasaan kita. Enggak kayak gua ya. Gua pintar. Dalam hati enggak usah diomongin. Itu penyakit hati namanya ujub yang sangat dijauhi oleh para ulama-ulama tasawuf. Karena itu akan melunturkan amal ibadah kita. Baru gitu doang. Bahayanya ujub. Meskipun belum sampai taraf takabur. Setan dikeluarkan ke surga kan gara-gara ujub takabur. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menjadi sombong dan masuk ke dalam orang-orang yang kafir. Pada saat itu iblis itu malaikat cuma gara-gara disuruh sujud kepada Nabi Adam. Iya, ana khairum minhu ya Rabbi. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin ya Rabbi? Itu sebetulnya kan logika. Secara logika betul. Tetapi secara sifat hati itu sombong. Oke, logika kita bisa terima. Iblis mengajukan sebuah pernyataan, ya Rabbi, bagaimana mungkin saya sujud dengan orang baru ini yang kau ciptakan, sementara saya lebih senior, ilmu saya banyak, kan gitu. Ya, logika manusia itu mungkin bisa dibenarkan. Ya, bagaimana mungkin jabatan saya tinggi harus tunduk dengan anak kemarin sore yang kau ciptakan, yang dia juga diciptakan tidak lebih mulia dari saya. Dia dari tanah, saya dari api. Unsur saya lebih mulia ketimbang Adam. Marah Allah Subhanahu wa taala. Marahnya karena itu tadi. Maka digelar sebelum dihukum itu iblis, digelar pertemuan malaikat. Iblis waktu itu masih jadi malaikat, belum jadi iblis. Iblis disebut ketika dia sudah diusir dari surga, dihukum, digelar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikah. Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan para malaikat dan calon iblis masih. Oke, kamu menganggap remeh Adam. Sama malaikat juga kan tadinya menganggap remeh. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Namanya ini manusia. Ya Allah, bagaimana mungkin kau menjadikan manusia untuk memimpin bumi, sementara track recordnya jelek. Manusia itu suka merusak, suka menumpahkan darah. Itu kan sesuatu yang menurut malaikat
Tuhan ini maksudnya gimana sih? Tapi malaikat tidak sombong, bukan seorang yang sedang takabur, mempertanyakan biasa. Buktinya apa? Fasajadu illa iblis. Buktinya malaikat itu bersujud kepada Adam. Bukti bahwa malaikat tidak sombong. Meskipun ada pertanyaan itu, gitu. Meskipun malaikat bertanya, tapi tidak menyebabkan dia sombong karena masih mau sujud. Tapi iblis enggak. Digelar pertemuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Oke, kalau kalian ngeremehin Adam, panggil Adam. Adam disuruh menyebutkan nama-nama benda. Semua yang ada di surga, di emperan, di surga disebutkan satu-satu. Pinter Adam pada saat itu. Orang baru diciptakan, udah pinter. Wah, kayak apa? Saking Allah itu ingin menunjukkan, lu jangan ngeremehin Adam. Ini manusia spesial yang ini makhluk yang gue cipta. Kalau bahasa kita, buktinya apa? Itu tadi disebutkan satu persatu nama-nama benda, diukir dalam surat Al-Baqarah dari ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum. Kemudian kami ajarkan kepada Adam sebuah ilmu Allah maksudnya. Kemudian Adam dengan itu mampu menyebutkan apapun benda-benda yang ada di sekelilingnya. Pinter lah, kalau bahasa kita pinter. Kaget malaikat. Luar biasa. Makanya malaikat menyebut, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat takjubnya baru sadar ketika Adam itu menyebutkan segala sesuatu yang malaikat aja nggak tahu nama-nama itu. Tapi ada seorang malaikat, salah satu malaikat yang menganggap biasa, itu biasa, itu yang calon iblis. Biasa kayak ada apa dengan Allah yang berkehendak, tidak melalui proses bagaimana kita. Dan setiap hari bertasbih, kita pintar ini kan karena kita sudah lama hidup, tidak melalui proses alam natural kalau bahasa kita. Ribuan tahun kita. Kalau Adam diciptakan jadi sudah pintar begitu, wajar dia pintar. Tapi jangan suruh saya sujud. Ini kata iblis sebelum dia dilempar. Betapa sombongnya, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan remehin Adam. Tuh, Adam mampu menyebutkan nama apapun yang kamu tidak tahu. Iya. Wah, sudahlah pokoknya. Akhirnya Tuhan kecewa. Ya kecewanya begitu, nggak percayaan lo, anggap remeh orang. Anggap remeh orang itu gara-garanya itu doang. Luar biasa, dilempar. Sudah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Udah memang lu itu golongan orang-orang yang takabur dan orang-orang kafir sana. Begitu. Ngeri, makanya itu tadi. Jangan sampai apa yang kita punya, harta dengan harta yang kita punya kita jadikan sombong. Ilmu yang kita punya, ilmu pun jadi sombong. Ini problematika yang sepanjang masa akan terus terjadi. Kita berlindung dari Allah dari hal-hal kayak gitu. Tapi jangan gampang ngejudge orang juga, nggak boleh. Kita berprasangka, oh dia sombong, nggak boleh. Karena itu adanya di hati. Nggak boleh kita gampang hukumin orang sombong, takabur. Sementara itu adalah sifat hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang misalnya ada kelihatannya kok ngomong gini sombong, padahal tidak. Itulah mengapa sifat tersembunyi hati itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjudge orang seperti itu. Tapi kita harus menghindar sedikit mungkin dari hal-hal yang sifatnya ujub dan kibir. Karena itu fatwanya Rasulullah SAW, nggak akan masuk surga kita selama di hati kita ada takabur dan kibir. Begitu maksudnya. Kemudian setelah datang dengan tergesa-gesa, Yas'a datang ke kota itu, kemudian Habib An-Najjar ini bilang sama para penduduk Antakya, qala ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, wahai bangsaku, wahai penduduk negeri ini, ittabi'ul mursalin, ikutilah rasul-rasul itu, ikutilah utusan-utusan Allah itu, jangan kalian mendustakan rasul-rasul itu. Itu kalimat yang dilontarkan, disampaikan Habib Najjar kepada para penduduk Antakya. Ya,
Ittabi'u man la yas'alukum ajro. Ikutilah Rasul-Rasul itu yang man la yas'alukum ajro. Man la yas'alukum ajro. Orang itu, Rasul itu tidak meminta upah sedikit pun. Kamu ngapain gak ngikutin? Dia itu benar kok. Apa buktinya benar? Rasul itu yang datang ke sini, ke negeri kita, ke kota Antakya ini tidak minta balasan, tidak minta upah. Lalu apa beratnya, apa susahnya kalian beriman kepadanya? Begitu. Ya, itu ditegaskan kembali oleh Habib An-Najjar. Ittabi'u, ikutilah. Ada dua ittabi'u. Ya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Yang kedua ittabi'u mal la yas'alukum ajra. Ada penegasan takkid itu pengukuhan dari Habib An-Najjar ini kepada kaum Antakya supaya benar-benar kalian harus ngikutin. Ikutilah, ikuti terus. Maksudnya begitu. Kalian gak usah ragu, itu benar adanya. Saya itu punya anak sudah disembuhkan oleh 3 orang ini. Penduduk desa kami sudah banyak dibantu dan dibuktikan atas mukjizat orang ini, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian orang mati di desa kami juga ada yang dibangkitkan, alias dihidupkan kembali. Kenapa kalian gak percaya? Bukankah di sini juga pernah terjadi seperti itu? Dengan kekuasaan Allah melaluinya mukjizatnya kalian bisa disembuhkan. Ittabi'u, ayo ikutin dong. Toh mereka nggak minta upah, gitu. Wah, bukannya mikiran kendor. Kaum Antakya udah terlanjur sombong, gengsi, ya, udah terlanjur gengsi, nggak bakalan diikutin akhirnya. Wahum muhtadun, dan ketiga orang ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk pada kamu, gitu. Maka ikutilah. Nah. Kemudian setelah beberapa argumentasinya demi meyakinkan penduduk Antakya, nasib Habib Ibnu Najjar ini dibunuh oleh penduduk Antakya dengan cara dirajam, diikat, disalib, dirajam, gitu. Gak terima penduduk Antakya, orang miskin. Kalau bahasa kita banyak ngomong, udah miskin, sok ngasih tahu begitu. Ini penduduk Antakya, sok-sokan, akhirnya ditangkap, dirajam, mati syahid. Nanti ayat selanjutnya itu bercerita tentang kematian syahid dari Habib An-Najjar. Ya, betapa pedihnya. Tapi 3 orang Rasul ini tidak dihukum. Setelah Habib Najjar ini dihukum mati, 3 orang Rasul ini dibiarkan. Ada juga yang mengatakan pada akhirnya 2 orang utusan ini dibunuh, 1 diloloskan. Kayak apa? Dibunuh Rasul sendiri. Tapi itu perbedaan riwayat. Karena banyak juga ulama, termasuk tafsir Misbah, kemudian tafsir Jalalain tidak menyebutkan. Kalau tafsir Misbah, Profesor Dr. Fauzi Shihab mengatakan 2 orang, 3 orang ini dibiarkan semua, tidak dibunuh. Dibiarkan dilepas. Nah, mana yang benar wallahu a'lam. Tapi para mufassirin yang lain juga mengatakan mereka dibunuh, mati semua tuh 3 orang Rasul. Ya, nggak ada ini, susah, nggak ada aktenya, jadi susah. Jadi itu hanya pendapat saja, pendapat beberapa ulama. Yang jelas mereka ditolak.